Sobat YouTube, di video kali ini saya mau review panci listrik serbaguna merek Henriver. Yang penasaran, simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi saya beli panci listrik serbaguna Henriver ini di Shopee dengan harga 80.000. Murah banget ya. Nah, dalam satu paket itu terdiri dari satu panci Henriver dan kabelnya. Nah, seperti ini. Nah, ini isinya apa aja sih dalamnya? Yang pertama itu ada panci untuk anti lengketnya nih ya. Jadi ini licin gitu. Nih. Kalau materialnya itu dari plastik, selebihnya saya nggak tahu, tapi ini nih, agak kayak logam, tapi ini keramik sih kayaknya bukan ya teman-teman. Cuman kalau buat goreng tanpa minyak ini tuh anti lengket. Aku udah coba karena saya udah pakai ini selama 6 bulan pemakaian. Nah, kemudian ada untuk pengukusnya. Nah, ini aku biasanya buat ngangetin nasi ya. Kalau sama ngukus-ngukus gitu. Nah, ini terus tutupnya di sini dari plastik mika. Nah, ada lubangnya di sini. Jadi kalau kita ngukus atau masak, kita tutup. Kalau kita ngerebus, itu uap panasnya keluar dari sini ya, teman-teman. Untuk ukuran dari panci ini berapa sih? Kalau beratnya itu kurang lebih 850 gram. Jadi nggak sampai 1 kilo ya. Aku udah uji ini. Jadi nggak sampai 1 kilo, 850 gram. Dan untuk lebar atau diameter dari panci ini itu 20 cm. Nah, juga udah ngukur ya. Ini 20 cm. Untuk kedalamannya seberapa sih? Untuk kedalamannya itu 5 cm. Nah, jadi untuk ukuran ini dimensinya nggak begitu luas ya volumenya. Ini cocok buat anak kos atau kalau kita pergi sama keluarga jalan-jalan keluarga kecil itu paling nggak ada ya kalau buat masak darurat gitu, buat ngerebus mie atau masak telur, ngukus ngangetin makanan itu cukup lah. Nah, ini juga 5 cm ini ya tingginya. Nah, kalau volumenya itu ini saya punya 500 ml air. Kalau saya tuangkan di sini, nah ini sepertiganya. Kalau 500 ml air itu sepertiganya ya teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ya sepertiganya. Misalkan saya tambah lagi, tadi kan 500 ml ya, saya tambahkan lagi. Ini masih muat dengan sahabat lagi ya teman-teman. Ini buat ngukur kalau kita masak nasi di sini. Nah, ini udah setengah lebih ya teman-teman, setengah lebih ini. Nah, baiknya sih hanya 1 liter aja. Kalau dari ukurannya sesuai iklannya itu ukurannya 1,8 mil. 1,8 liter. Iya, 1,8 liter. Nah, 1,8 liter otomatis ini penuh ya, meres gini. Tapi nggak mungkin kalau kita makai itu sampai airnya meres gini ya. Jadi cocoknya kalau kita masukin air tuh hanya 1 liter aja. 1 liter itu masih sisa. Nah, segini nih. Jadi masih oke lah untuk ngerebus air 1 liter ya teman-teman. Tapi kalau 1,8 liter kayaknya nggak bisa, karena itu pasti meres gini. Nah, untuk daya listriknya itu seberapa gede? Ini lumayan gede ya teman-teman. Untuk daya listriknya itu sampai 700 watt. Jadi gede banget. Kalau untuk digunakan sehari-hari kayaknya nggak cocok ya. Nah, kalau kita pakai untuk anak kos yang tokennya sendiri, listriknya sendiri juga nggak cocok. Pasti kalian bakalan boros. Ini cocoknya buat anak kos yang listriknya udah all in sama
pemilik kos. Jadi kita udah nggak mikirin listrik. Jadi ini lumayan gede, 700 watt. Dan ini juga masih oke lah kalau kita buat jalan-jalan keluarga gitu, dibawa misalkan kita ke hotel kan ya bisa masak sendiri ya. Nah kalau cuma buat ngerebus mie oke lah gitu. Nah jadi listriknya tuh lumayan gede, 700 watt. Nah waktu saya pakai buat mie goreng, apakah bener ya anti lengket? Nah beneran ya teman-teman, waktu saya pakai buat goreng telur gitu ya tanpa minyak, itu bener-bener bisa anti lengket. Nah ini tuh bisa goreng, terus bisa ngerebus air juga. Nah kalau misalkan kita bikin buat manggang, pizza mini bikin gitu ya, kita bisa pakai ini karena ini bisa tanpa air, kita manggang di sini bisa. Nah selain buat manggang, itu juga bisa buat mengukus ya teman-teman. Jadi biasanya saya buat ngangetin nasi nih, masak di magicom. Biasanya kalau saya males untuk nyalain angetnya terus menerus, biasanya saya cabut, misal nasinya sisa saya kukus di sini, atau saya ngukus bikin apa ya, pokoknya yang makanan kukusan lah apa ya. Nah jadi ini cocok banget. Terus berapa lama nih kalau masak pakai ini? Ini ya teman-teman, untuk daya kecepatan panasnya itu cepet banget. Jadi nggak sampai 5 menit, cuman 2 menit aja udah panas. Air tuh udah, untuk 1 liter air 2 menit 3 menit aja itu sudah mendidih. Nah udah mendidih. Terus kalau buat ngukus 5 menit juga udah oke, udah mateng lah buat 5 menit. Nah cara masaknya seperti apa? Kalau pakai ini caranya gampang banget. Kalau kalian goreng ya udah kalian kasih minyak sedikit atau tanpa minyak nggak masalah. Terus ini kabelnya kalian colok di sini ya teman-teman. Nah di sini kalian colok di sini aja tuh ya. Lalu ini contohnya saya lagi ngerebus air ya. Mau ngerebus air, mau goreng, mau ngukus, mau manggang, semua sama. Jadi tinggal colok di listrik aja. Nah kita colok di sini. Nah waktu kita colok, maka indikatornya on off ini akan menyala ya teman-teman. Ini akan nyala. Nah kalau kita matiin tanpa cabut listrik juga bisa. Kita tinggal gini aja. Di sini ada tombol on off-nya ya. Nah di sini ada tombol on off-nya. Nah kalau kalian mau nyalain lagi bisa, tinggal kalian gini. Nah kalian geser-geserin gini aja tanpa nyabut listrik. Tapi kalau saya matiin biasanya saya langsung capit aja sih buat amannya. Nah gitu aja teman-teman. Jadi masaknya cepat, 2 menit 3 menit 5 menit ya udah matang lah. Air juga udah mendidih. Nah gampang banget. Oke di sini saya mau coba pakai tes pakai panci ini ya teman-teman. Sekarang kita lihat ada di 19.53. Kita lihat berapa menit ini bisa ngerebus, bisa ngukus ya. Saya mau ngukus ini makaroni skotel buatan saya. Nah saya tutup di sini, pasang ya. Saya taruh sini. Saya tunggu berapa menit ya bisa matang makaroni skotel ini. Nah sekarang jam 19.53. Kita mulai. Oke teman-teman, sekarang udah jam 20.02. Artinya udah 5 menit ya. Tadi itu 19.53, sekarang 20.02. Kita lihat apakah udah matang ya teman-teman untuk ngukus. Ya, ini ada lubangnya, hati-hati karena itu panas. Kita cobain aja langsung di sini. Udah matang. Kalau bicara awetnya, awet nggak sih? Nah sejauh ini saya pakai 6 bulan. Ya lumayan sering lah, saya 2 hari sekali saya pakai. Sejauh ini sih awet-awet aja ya teman-teman. Untuk kecepatan panas tetap sama.
waktu saya goreng, waktu saya ngukus, ngerebus, itu nggak ada bau-bau dari materialnya ini. Jadi ini bisa bilang untuk 80.000 worth it banget ya untuk kualitas memasaknya. Tapi yang disayangkan hanya satu, yaitu listriknya aja yang lumayan ya 700 watt, lumayan ya. Nah, kalau untuk kualitas masak, hasil memasaknya itu oke lah. Jadi demikian video review saya ini. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya. Makasih, sampai jumpa.